Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga senantiasa dalam keadaan ceria, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, saat ini saya berkunjung ke Masjid Jin, jaraknya sekitar 1 km dari Masjidil Haram. Ya, sebelum kita sampai pada tujuan, ini pemandangan mata yang memanjakan mata, yaitu ada terlihat orang bersedekah kurma peralatan salat yang memang dibutuhkan oleh para jemaah, terpantau di pinggir jalan. Dan ini juga digemari oleh para jemaah yang lewat, sehingga mereka nampak berkerumun di tempat orang yang berbagi-bagi sedekah dan aneka macam kebutuhan lain yang memang dibutuhkan oleh jemaah yang ada di Makkah atau di sekitar Masjidil Haram. Jadi adalah jalur atau hiruk pikuk manusia di sekitar Masjidil Haram, ditandai dengan banyaknya manusia yang tidak pernah sepi. Kemudian lalu lintas juga nampak terlihat dengan menawarkan jasa bagi para jemaah yang menuju hotel atau menuju ke tempat mikat. Ya, inilah situasi hiruk pikuk manusia di sekitaran Masjidil Haram, pemandangan abadi yang menggambarkan tentang begitu banyaknya para jemaah dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk beribadah, di mana suasana ini ditandai dengan pergerakan konstan jemaah yang hilir mudik dari hotelnya atau penginapan menuju ke masjid, terutama menjelang salat fardu ataukah salat tengah malam. Subhanallah. Ya, situasi ini mencerminkan keagungan salah satu tempat tersuci umat Islam yang selalu dipenuhi oleh kerinduan manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Ya, ini arah dari Gaza, tempat saya Gaza itu menuju ke Masjid Jin. Itu bisa ditempuh sekitar 15 sampai 20 menit. Itu pun kalau pas lagi sepi. Tapi ketika pas jamaah lagi membludak, bisa 30 sampai 30 menit. Meskipun sangat padat seperti ini, Masjidil Haram tetap menjadi tempat yang menenangkan jiwa, di mana hiruk pikuk fisik berpadu dengan ketenangan spiritual, sehingga tidak terasa rasa capek karena ada motivasi spiritual jiwa yang membuat hati menjadi tenang karena dekat dengan Sang Pencipta. Masjid Jin adalah salah satu masjid yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam Al-Qur'an itu ada satu surah Al-Jin, di mana masjid ini pertama kali Rasulullah SAW membaiat jin masuk Islam. Ini tanya berala di Gaza
Saya akan berkunjung ke sana sebagai bentuk syiar terhadap perjuangan Rasulullah SAW, dan Allah SWT sendiri mengutirkan dalam Al-Quran tentang namanya surah Al-Jin. Saya akan menyeberang dulu karena di sini sangat ramai. Saya pantau dari ini adalah Masjid Jin di seberang jalan. Saya akan nanti berkunjung ke sana. Tempat ini sangat banyak para jemaah-jemaah yang lewat menuju ke Masjidil Haram, karena memang tempatnya memang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Ini kelihatan, saya lah sorot dari depan. Ini saya akan rencana dulu naik di jembatan penyeberangan. Ya, jin adalah salah satu Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya menyeberang dulu. Kata Allah, tidak aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di bawah itu kendaraan sangat macet, sehingga saya naik di sini jembatan penyeberangan. Di Makkah juga ada jembatan penyeberangan. Nah, seperti inilah jembatan penyeberangan yang ada di sini. Ya, kebetulan masuk jam waktu salat sehingga ini momen yang tepat untuk salat di dalam. Di luar ini di sekitar Masjid Jin manusia banyak yang tadi di situ, yang memang berjalan kaki mengarah ke Masjidil Haram. Kepada juga yang singgah untuk ziarah. Ini adalah pemandangan dari arah depan Masjid Jin. Di tempat Masjid Jin ini, di sekitar ini banyak tokoh, karena memang pas di pinggir jalan. Ini adalah aktivitas manusia atau aktivitas para jamaah yang ada di depannya, dan terlihat kendaraan ini sangat macet. Ini ada para jemaah-jemaah yang memang menuju ke Masjidil Haram, dan ada juga yang sengaja singgah untuk belanja. Karena di sini ada juga 1-2 pedagang kaki lima yang menggais rezeki yang dekat dari Masjid Jin. Masjid Jin ini biasa disebut sebagai Al-Baya atau Al-Harus. Letaknya di Ma'lah. Di masjid ini bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga bisa berkunjung ke sini. Ini lantai 2, perempuan naik ke atas. Kalau ini lantai 1 adalah jemaah laki-laki. Semua para peziarah kaum muslimin yang secara khusus datang di tempat ini. Ini situasi yang ada di luar Masjid Jin. Di depan ini ada halte nunggu bus selawat. Baik para jamaah yang dari Masjidil Haram kembali ke hotelnya bisa menunggu bus atau taksi yang ada di sekitar Masjid Jin.
Ya, ini situasi di mana para kaum muslimin sini tanpa lagi sikir duduk-duduk. Ini mimbar ya, mimbarnya khatib. Ini ada jadwal khusus salat. Yang jelas masjid ini sangat ramai dikunjungi oleh para jamaah umrah yang kebetulan lewat atau singgah di tempat ini. Ada yang terlihat mengaji, ada yang sementara istirahat, karena ini adalah jam tidur. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima delegasi jin yang dibaiat dan memeluk Islam, di mana masjid ini menandai peristiwa wahyu surat Al-Jin ayat 1-9 dan inklusivitas dakwah Islam ke alam gaib. Masya Allah. Kisah ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran surah Ar-Rahman dan didengar oleh sekelompok jin dari Tiamah, maka mereka kagum sehingga hidayah datang bagi sekelompok jin ketika itu. Peristiwa ini dikaitkan dengan tahun ke-10 kenabian dan saat Nabi SAW kembali dari Taif. Ya, para penonton dimanapun berada, ya seperti inilah situasi yang ada di dalam Masjid Jin. Masjid ini ramai dikunjungi oleh para peziarah karena memang letaknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian masjid ini punya nilai sejarah dalam Islam, karena disinilah Rasulullah SAW pertama kali membaiat jin masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat pantas dan layak jika masjid ini dicintai oleh kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Bukan hanya datang jalan-jalan ke sini, tapi juga datang salat dan bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ya, demikian YouTube saya pada kesempatan ini. Jangan lupa disupport dengan share dan di subscribe agar selalu tampil menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin.